kawan-kawan, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Saya Erbazri Hambakung, konsultan hukum pajak atau kuasa hukum di bidang perpajakan. Saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan hukum pajak, yakni masalah transaksi istimewa dalam bidang perpajakan. Apa sih hubungan istimewa dalam perpajakan? Tentu harus kita pahami dulu bahwa pengertian hubungan istimewa dalam perpajakan atau transfer pricing merupakan hubungan bisnis terjadi antara dua pihak wajib pajak maupun lebih yang menimbulkan pajak penghasilan terutang lebih kecil dibanding jumlah yang seharusnya dibayar kepada negara. Wajib pajak pribadi atau badan dikategorikan mempunyai hubungan istimewa apabila antara dua atau lebih wajib pajak, baik antara wajib pajak pribadi dengan wajib pajak pribadi lainnya, atau wajib pajak pribadi dengan wajib pajak badan, atau wajib pajak badan dengan wajib pajak badan lainnya. Baik sesama wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri. Adapun hubungan istimewa ini dapat terjadi karena penyertaan modal atau juga karena penguasaan suatu perusahaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan perusahaan. Atau ada apabila salah satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Intinya, hubungan istimewa dalam perpajakan ini mampu mengendalikan pihak lain secara signifikan, bahkan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional perusahaan. Adapun dasar hukum hubungan istimewa ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPH. Berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Untuk dapat mengetahui praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan pasal 18 pada ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, hubungan istimewa ini dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada wajib pajak lainnya. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada
di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Pengertian garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ini maksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau sederajat adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. Sebetulnya apa sih tujuan praktek hubungan istimewa dalam perpajakan ini? Ini adalah untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan yang wajar dengan menguntungkan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Jadi daripada dipotong untuk membayar pajak kepada negara. Sebagai contoh, misalnya perusahaan A di Indonesia yang bergerak di bidang tambang batu bara menjual dengan perusahaan B di Singapura. Antara perusahaan A dengan perusahaan A yang di Indonesia dengan perusahaan B di Singapura memiliki hubungan khusus, di mana perusahaan B di Singapura memiliki penyertaan modal atau juga karena penguasaan suatu perusahaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, sehingga perusahaan A yang di Indonesia menjual batu bara dengan perusahaan B di Singapura dengan harga yang tidak wajar dari perkiraan harga rate yang sebenarnya. Otomatis dengan harga yang tidak wajar akan mengurangi pajak penghasilan perusahaan A di Indonesia. Transfer pricing ini meliputi beberapa aspek. Di antaranya harta berwujud. Harta berwujud merujuk pada semua aset bisnis yang dapat meliputi persediaan seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi serta barang dagangan lainnya, mesin dan peralatan, inventaris, tanah, bangunan, barang modal atau bidang keperluan usaha lainnya. Sedangkan aspek harta tidak berwujud adalah harta yang tidak berwujud dari aspek hubungan khusus, dibedakan antara manufaktur yang timbul karena kegiatan pabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen. Sedangkan aspek penyerahan jasa dari aspek harga transfer, penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana seperti jasa rutin akuntansi dan legal, jasa teknis antar perusahaan hingga pengiriman karyawan. Praktek perpajakan karena hubungan istimewa ini di samping akan merugikan pembayaran pajak kepada negara, sesungguhnya juga dapat merugikan pemegang saham minoritas karena pembagian keuntungan yang akan diterima juga otomatis akan berkurang. Namun dalam prakteknya tidak mudah juga untuk membuktikan adanya praktek
hubungan istimewa dalam perpajakan ini. Sahabat semua, itulah gambaran umum tentang hubungan istimewa dalam bidang perpajakan. Semoga bermanfaat. Jika Anda menganggap ini penting, silahkan like, komen. Jika Anda memerlukan, silahkan hubungi kami. Sampai jumpa dalam bahasan berikutnya. Terima kasih.